Oke, untuk video yang kedua ini tentang deskripsi ya, deskripsi daripada project yang akan Anda kerjakan. Jadi saya menyarankan dalam outline ini ada sedikit penjelasan, sedikit deskripsi dari apa yang akan Anda lakukan. Kalau apa yang Anda pikirkan itu sudah ada pada latar belakang tadi. Nah, sekarang itu yang Anda ungkapkan adalah bagaimana rancangan ini, bagaimana proyek ini yang akan Anda lakukan, bisa Anda elaborasi atau Anda deskripsikan. Nah, pada eh, layar ini coba saya tampilkan eh, bagaimana kemudian apa sih yang ada pada sebuah hmm, deskripsi proyek. Nah, kita bisa melihat bahwa sebuah deskripsi itu dia memuat sebuah rangkaian umum gitu ya. Jadi menjelaskan secara detail apa yang akan Anda lakukan dan apa yang ingin Anda capai daripada tema yang sudah Anda siapkan itu. Sekurangnya kegiatan seperti apa, objeknya apa, itu peralatan yang dibutuhkan. Anda silakan kemudian mengurai secara umum eh, tentang apa yang memang akan Anda lakukan gitu. Serta mungkin Anda bisa mengurai sedikit tentang capaian-capaian yang direncanakan. Oke, itu bagian yang pertama dari deskripsi proyek. Kemudian pada bagian kedua, itu tugas dan tanggung jawab setiap anggota di dalam kelompok. Jadi, eh, misalkan A itu ya, eh, melakukan wawancara serta membantu si B dalam melakukan pengeditan maupun penyusunan laporan. Si B melakukan eh, analisis hasil wawancara dan kemudian membantu membuat laporan dan mengedit video. Jadi tiap orang di dalam tidak diberikan tugas tunggal ya, tidak berdiri sendiri tugasnya, tapi melainkan ada tugas pokoknya dan dia ikut membantu teman-temannya atau rekan-rekannya yang lain dalam penyelesaian proyek ini. Nah, yang ketiga timeline dan deadline ini eh, garis besarnya saja, saya berpikir bahwa tiap orang akan membuat secara umum ya, bahwa minggu pertama ataupun pakai tanggal sekian sampai tanggal sekian itu apa, misalkan persiapan, terus mempersiapkan instrumen, mempersiapkan alat dan lain-lain itu, menghubungi informan atau mengecek dan observasi. Nah, silahkan. Jadi pada timeline ini dibuat per minggu saja. Minggu pertama apa persiapan yang isinya apa. Kemudian minggu kedua atau bagian kedua itu pelaksanaan apa saja yang dilaksanakan. Minggu yang ketiga itu analisis dan penyusunan materi untuk video maupun artikel. Dan yang keempat bisa jadi menjadi sebuah pelaporan akhir. Itu dibikin agak sederhana. Kemudian pada bagian yang keempat adalah metode. Metode seperti yang saya sampaikan di kelas, tidak perlu kita membuat atau menggunakan sebuah metode yang rumit. Namun dengan sesuatu yang agak mudah, misalkan dengan wawancara, diskusi, brainstorming gitu ya, sederhana saja agar mudah untuk diolah datanya untuk dianalisis. Nah, dari deskripsi proyek ini ketika telah selesai, maka orang akan sangat jelas, atau saya sendiri akan memeriksa deskripsi dari proyek itu daripada eh, rangkaian umumnya, tugas, distribusi tugasnya, terus jadwalnya, dan metode yang digunakan. Jadi, eh, saya pikir Anda sekalian bisa lebih apa ya, reflektif gitu ya dalam menyusun outline pada bagian kedua ini. Jadi setidaknya eh, ada kejelasan dari deskripsi hingga pada metode yang ada. Mudah-mudahan video singkat ini dapat membantu Anda dalam menyelesaikan tugas proyek pada semester ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.